Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara. Di ujung selatan, berdiri Mega Sumatera Selatan, tanah warisan Kerajaan Sriwijaya, tempat budaya Melayu tumbuh bersama alunan sungai musik. Dari pempek hingga tari gending Sriwijaya, dari rumah limas hingga syair klasik, semua mengajarkan kita arti keanggunan dan keberagaman. Sumatera bukan sekadar pulau di barat Indonesia, ia adalah rumah bagi ragam budaya, warisan leluhur, dan identitas kebangsaan yang mengakar kuat dalam wawasan Nusantara. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di bagian selatan Pulau Sumatera dengan ibu kota Palembang, memiliki peran strategis dalam konteks wawasan Nusantara yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman wilayah, budaya, dan sumber daya alam. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan beberapa provinsi lain dan kaya akan sumber daya alam dan batu bara yang menjadikan wilayah penting secara ekonomi dan geopolitik. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-14, wilayah ini menjadi pusat kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim besar yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara dan menjadi simbol persatuan Nusantara pada masa itu. Keberadaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha dan pusat perdagangan internasional menunjukkan pentingnya Sumatera Selatan dalam sejarah integrasi dan interaksi antar wilayah di Nusantara. Saya atas nama Bapak Irfan, petugas guide di sini ya, sebagai guide. Sebelumnya Bapak asalnya dari mana? Saya asalnya sebenarnya dari Jakarta, tapi campuran Palembang. Bapak tahu sejarah tentang Sumatera Selatan? Kalau mengenai sejarah sih saya tahu sedikit ya. Sedikit saya ya. Iya. Boleh tolong diceritakan, Pak? Nah, kalau mengenai rumah adat ini ya, dibilangi rumah limas atau kerajaan Sriwijaya. Iya. Nah, terus di sini ada berapa rumah adat? Ada 4 rumah adat ya. Ya, di sini ada rumah limas yang kita tempatin atau kita masukin. Yaitu tadi yang saya sebut rumah kerajaan ya. Terus yang kedua rumah ulu, rumah rakyat yang ditinggalkan sama para penduduk rakyat. Yang ketiga rumah rakit, yaitu terapung di atas air untuk penjualan seperti pedagang gitu. Nah, yang keempat rumah panggung. Nah, itu untuk membuat acara-acara atau disebut kantor. Nah, terus Kira-kira Bapak tahu gak makanan khas dari Sumatera Selatan itu apa aja? terdiri dari 4 macam. Nah, sini ada pempek, Pempek, laksa, laksa, tekwan, pempek, burgo, model. Nah, di sini ada kue seperti kue 8 jam. 8 jam. Nah, apa maksudnya 8 jam itu apa? Itu dimasak 8 jam dalam waktu 8 jam. Oh, lamanya. Namanya ya. Itu kue. Itu namanya kue maksubah. Oh, maksudnya. Namanya kue maksubah. Nah, Oke, kita makan pempek dulu, Pak. nah pempeknya ini. Pempek, Oh, tekwan, bakso, laksan. laksa enak, Pak. Saya belum nyoba tuh.
Kira-kira tempat wisata favorit yang ada di Sumatera Selatan itu apa? Tempat wisatanya tuh Bu, tempat wisatanya favorit di Sumatera Selatan. Jembatan Ampera, ya. Oh, Jembatan Ampera yang ada di depan ya Pak? Ya. Ah iya. Oke. Ya, itu. Terus kira-kira bahasa yang sering digunakan di Sumatera Selatan itu apa? Melayu. Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu. Oh, wisata pun. Di bawah Sungai Musi. Di bawah Sungai. Sungai Musi. Sudah terus dulu saya jelasin. Dulu kan kamu orang keren, asli. Iya Pak. Udah paling itu aja yang Ya. mau ditanyakan. Hariannya kagak. Ya. Juga. Tapi kira-kira Bapak tahu tentang tarian yang ada di Sumatera Selatan? Apa aja Tari kira-kira? pantai, Oh. tari jending, tari apa lagi? Pernah dengar? Nah, Tari pakai itu oh, ini. tari piring. Ragain, ada kayak gini nih. Tari piring, ada memang tari Iya. piring. Oh, ada juga. Nah, Terima kasih Pak. ya. Iya. Peran Sumatera Barat dalam wawasan Nusantara yaitu sebagai penjaga keberagaman budaya. Sumatera Barat memperkaya budaya nasional dengan adat Minangkabau, tradisi, dan nilai-nilai gotong royong. Kontribusi terhadap sumber daya hasil alam Sumatera Barat mendukung ketahanan ekonomi nasional mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pertambangan. Sumber dayanya yaitu kaya akan hasil tambang seperti batu bara dan juga emas. Hasil perkebunannya yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Dan hasil lautnya yaitu ikan, udang, serta rumput laut. Kesimpulannya yaitu, Sumatera Barat adalah bagian penting dari Indonesia. Dengan kekayaan alam, budaya, dan letak strategisnya, Sumatera Barat berperan besar dalam memperkuat persatuan bangsa sesuai dengan semangat wawasan Nusantara. Setiap daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, saling melengkapi dan bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Bapak boleh kenalan nggak sebelumnya atas nama Bapak siapa? Nama saya Pak Susanto, panggilannya Pak Jum. Pak Jum, asalnya dari mana Pak kalau boleh tahu? Saya asli bukan putra daerah, putra dari Jawa Betawi. Jawa Betawi. Oke, Jawa Betawi ya teman-teman. Kira-kira Bapak tahu tentang sejarah Sumatera Barat nggak? Jelaskan secara singkat aja Pak. Oke, saya di sini sebagai petugas di ruang pameran Rumah Gadang. Iya, kalau kerja di sini kurang lebih hampir 28 tahun. Ih, lama banget Pak. Iya, mungkin belum lahir, belum ceprotoy. Saya udah kerja di sini. Kebetulan baru kalau tugas utama Bapak itu banyak, bisa koordinator lapangan, perpustakaan, dan terakhir jadi komandan. Gitu. Oke, Bapak jelaskan bahwa ada yang di sini, ada sekarang Anjungan Sumatera Barat ini pertama ini rumah gadang. Rumah Gadang. Nah, rumah gadang kalau bahasa Minangnya itu rumah gadang itu tempat tinggal kalau di Sumatera Barat aslinya. Kalau di Taman Mini kita jadikan rumah museum, kayak tidak ada bertamu. Iya. Yang ada rumah gadang di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia ini rumah gadang 9 ruang 4 tiara. Ke kiri 4 kamar, tadi masuk, kanan 4 kamar, tengah 1 jadi 9. Oh iya. Di sini tidak ada ruang karena untuk museum. Iya. Gitu. Provinsi Sumatera Barat, Anjungan Sumatera tadi satu, dia terdiri dari 2 buah rumah besar. Yang pertama rumah gadang, yang kedua itu gedung Balero. Sebelah sana Anda bisa lihat nanti balai adat namanya. Yang bangunan sedangnya itu yang pertama rumah Mentawai. Oh yang itu ya Pak? Iya, Kabupaten Oh, iya. Baru masuk. Dan yang kedua itu Suro. Surau ada di belakang. Iya, nomor 3 rumah sejarah yang paling kecil, rumah itu kota ketiga Rangkiang. Apa Pak Mas?
Rangkiang. Rangkiang. Rangkiang itu lumbung padi. Oh, lumbung padi. Ada di depan sini, ada bisa lihat nanti. Oh iya. Oke. Ada yang sekarang saya jelaskan yang ada di dalam aja ya. Iya. Oke. Yang ada di dalam ini terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Padang itu terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten. Banyak banget, Pak. Iya, 12 kabupaten. Nah, cuma dilambangkan satu rumah gadang karena secara keseluruhan tidak mungkin satu persatu kebudayaan dari tiap-tiap kabupaten. Ada 12 tadi ya, 7 kota dan 12 kabupaten. Kita ambil simbolnya aja, lambangnya aja itu rumah gadang. Secara keseluruhan rumah adat Sumatera Barat atau orang Minang ini bentuknya seperti itu. Iya. Bentuknya. Iya, megojong, ya. Tempatnya juga agak lebar, rumahnya juga lebar, rumah gadangnya, rumah besar dan rumah tempat tinggal. Oh iya. Iya, rumah tempat tinggal. Dari jenis pakaian. Iya, yuk. Ya, Tanah datar. Oh, pakaian kayak gini ya. datar. Nah, di sini mencerminkan setiap provinsi itu beda-beda, hanya bentuk dari aksesorisnya saja, tapi pakaian keseluruhannya sudah sama. Untuk perempuan yaitu baju kurung atau baju beruang, bahasa Minangnya, bahasa Indonesianya baju kurung, dan pakai selendang, kainnya kain songket. Soket. Nah, nanti yang membedakan aksesoris tiap daerah itu, oh ini dari Bukit Tinggi, ini dari Pariaman, yaitu aksesorisnya beda dari bentuk dan motif-motifnya juga beda. Iya. Untuk pakaian lelaki itu bisa juga Sarawak Galembong atau baju Teluk Balango, ya, seperti baju matador. Untuk bawahnya, untuk celananya Sarawak Galembong. Sarawak Galembong, ya biasa. Nanti aksesorisnya juga sama kayak kita tadi. Untuk bajunya hampir sama, aksesoris kepala dan motif-motif pakaian seperti itu. Ya. Adapun dari rumah adat ini tidak, ini cuma hanya mewakili ada 3 jenis pelaminan sih. Iya nih Pak, saya lihat nih dari tadi. Bedanya apa ya Pak kira-kira? Dari cara kita lakukan selama ini adalah dari Pariaman. Oh ini Pariaman Nah, seperti ini. ini namanya pesisir selatan. Oh. Ya, ada lagi satu lagi tadi sana Iya, di itu, sana. yaitu Nah. tanah datar. Tanah datar. Iya, ya sana tanah datar satu lagi. Ya, ada lagi nanti sebelah sana Banda dia bisa lihat. Iya. Nah, di sini kenapa diambil Pak? Ya ini hanya mewakili. Tidak secara tadi 7 kota dan 12 kabupaten. Iya. Jadi hanya mewakili saja karena keterbatasan ruangan. Gitu. Bisa dilihat. Ini mencerminkan warna kotanya. Seperti itu. Baik lagi. Adapun ada yang untuk kesenian ya. Nih ya nih Pak, saya lihat nih banyak macam-macam. Bisa lihat di sini ya, kesenian. sambil Iya. ke ini ya. Alat-alat pertanian. Alat-alat seperti benda-benda sejarahnya. Iya. Tapi di sini ada yang terkenal, alat musik dari kesenian Sumatera Barat yang terkenal. Talempong bisa dilihat. Yang kecil, talempong yang besar namanya gong. Gong ya. Bahasa Jakartanya gong. Punggung. Alat musik tiupnya kita juga ada. Apa itu Pak? Itu namanya saluang sebelah sana. Saluangnya ada saluangnya. Itu nggak dipasang hari ini nggak dipasang. Dia sesuai ini saluang. Yang kita ini iya. Nah ini sekarang yang ada ini saluang. Kalau kita nyebutnya kayak suling. Ya suling atau bahasa ini seruling, tapi cara meniupnya sama. Kalau Jawa Barat kan agak lurus. Iya. Kalau Sumatera Barat agak Oh. miring dia agak sini dia. Ini benda-benda sejarahnya ada dilipat aja sambil gitu. Iya, oke siap Pak. Ini aksesoris buat ikannya nih. Iya. Oh dia kayak ini ya Pak, kayak aluminium. Ini part aja. Oh. Part aja kuningan. Terus kan. Setelah jelas ini ya, banyak sih. Nah, ini untuk mas. Untuk mas pengintalnya di apa namanya? Ya, di kita sini. Ini kalau di Padang itu kan Padang Muslim, mayoritas Muslim. Jadi Muslim kan seperti itu. Ada untuk religi, untuk acara-acara religi. Ini salah satu acara religi. Itu biasanya kita untuk satu muara, ujung Quran atau Maulid Nabi. Nah, ini kita bentuk. Ini kan tunggangan kuda ya, Iya, borak betul. seperti ini. Nah ini nanti diarah diceburkan ke laut. Apanya? Ini barang ini benarnya. Oh, barang ininya. Iya, tabui namanya. Oh tabui. Nah ini arah di apa?
ongkok ini ya. Kalau dikoprok jadi ke laut pesta. Itu harus di laut? Iya, harus di laut. Nggak boleh harus di laut. Filosofinya kenapa harus di laut? Lebih leluasa dia, lebar. Kalau di sungai kan nggak mungkin. Iya. Karena sungai sekarang sudah ada. Iya. Sungai kita tercemar juga. Ya kan sempit lagi. Tapi kalau Ciliwung dah dari beres. Ciliwung. Ya, jadi ke laut itu merupakan bahwa menjelang tahun baru Islam Iya. seperti ini. Oh, Ya, saya ada baru tahu. kebudayaannya. Tapi di Sumatera Barat ya, Iya. beda-beda daerah nanti beda. Iya, betul. Oke, ini alat olahraga ada kantor. Oh, ini alat-alat. Belajar dari kota. Kalau kita di sini celengan. Oh, Di buku sudah ada seperti itu. Penyimpanan uang di buku. Ini Keren. uang. Iya, kalau kita di iya keren. Oh, ini buat kopi. kopi jangan lupa. Nah ini juga salah satunya agam dan apa dan nah yang di sini kenapa dipakai dia digambarkan dengan tiga apa sehingga sana sultan datuk atau rajanya disebutkan dengan tiga pantai namanya tiga Raja Selo. Tiga Raja Selo ini menunjukkan bahwa dahulu sudah ada pemerintahan. Kalau sekarang dia memberi buat hidup raja alam Indonesia Utara ini mengajarkan tentang agama adat istiadat itu menunjukkan mencerminkan Kementerian Kebudayaan yang dulu sudah ada seperti ini. Oh, udah ada ya, Pak? Sudah ada yang tempat singgahnya makanya beda ya. Iya, beda dari yang. Ini untuk apa, Pak? Kamar pengandarannya seperti ini. Iya dari sana. Cakep banget, Pak. Beda-beda kan aksesorisnya aja kan. Iya, tapi mirip kayak ini apa ya namanya? Kayak Jawa kan kebaya ya pakainya. Iya, itu aksesoris dari modern atau yang ya, bagiannya letaknya ya tadi. Tapi lihat ke bawahnya lihat ya. Iya. Nah ini salah satu. Ini wilayah provinsi Sumatera Barat. Kita bicara dulu dari sini. Ini Indonesia semua kan? Indonesia semua. Indonesia terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon macam-macam. Tapi Sumatera Barat ada provinsi Sumatera Barat dari sini. Nah, Kepulauan Mentawai kenapa dia bersatu bergabung? Karena berdekatan dengan pulau wilayah provinsi Sumatera Barat. Nggak mungkin dia ke Sumatera Utara kejauhan, ke Aceh apalagi. Nah, jadi dekat dengan masuk wilayah provinsi Sumatera Barat. Wilayahnya secara itu. Kenapa bisa belum dibentuk seperti di satu provinsi belum bisa? Karena tidak mau syarat menjadikan provinsi, jalannya, infrastrukturnya, jumlah penduduknya harus memenuhi syarat seperti ini baru bisa. Dan juga dia memang masih di Sumatera Barat. Nah, ini berjauh. Makanya Sumatera Barat dulu sukunya tapi jangan ada satu. Ya. Suku Minang dan suku Mentawai. Nanti Mentawai marah karena apa? Orang Mentawai nggak disebut. Saya masuk ke Sumatera Barat lagi. Iya, betul. Jadi provinsi Sumatera Barat terdiri dua suku itu suku Minang dan suku Mentawai. Gitu. Ibu kotanya Pak ada Sumatera Barat. Kalau kulinernya apa? Pasti seperti itu sebetulnya semua. Ini 7 kotanya, 7 kota dan 12 kabupaten. Jadi semuanya ada 19. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, Siladang, Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini.
Mayoritas penduduk Sumatera Utara menganut agama Islam yaitu 62,77% yang dianut oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian Karo, Simalungun, Batak Pesisir, dan Pakpak. Bahasa asli yang ada di Sumatera Utara yaitu bahasa Batak, Melayu, dan Nias. Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 pulau terluar. Pertama ialah Pulau Simuk yang berada di Kepulauan Nias. Kedua ialah Pulau Berhala di Selat Malaka. Pada awal tahun 2025, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.785.839 jiwa dengan kepadatan penduduk 216 jiwa per kilometer persegi. Halo, perkenalkan nama aku Nabila Ramadanti. Di sini aku ingin minta izin ya terkait melakukan wawancara terlebih dahulu dengan kamu sebagai mahasiswa. Aku ingin bertanya-tanya sebelumnya, boleh nggak perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Aku Nabila Diadisti dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, baik Kak Nabila. Menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan wawasan Nusantara di wilayah Sumatera saat ini? Tantangannya itu kesenjangan pembangunan antar daerah, terus juga ada potensi konflik etnis, terus pengaruh globalisasi yang bisa melemahkan identitas nasional. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja nih nilai-nilai wawasan Nusantara yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang ada di Sumatera? Nilai-nilai persatuan dalam keberagaman, gotong royong, terus juga toleransi antar suku seperti Minangkabau, Batak, Melayu, dan Aceh, terus juga bagaimana mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Oke, baik. Menurut kamu, apa harapan kamu terhadap peran generasi muda di Sumatera dalam menjaga wawasan Nusantara saat ini? Harapannya sih agar mereka tetap bangga dengan identitas daerahnya, terus mempelajari sejarah dan budaya, serta aktif menjaga persatuan melalui media sosial maupun kegiatan hidup. Oke, selanjutnya nih yang terakhir aku mau tanya, menurut kamu apa yang bisa Sumatera pelajari dari daerah lain yang ada di Indonesia? Sumatera bisa belajar dari daerah lain seperti Jawa dalam hal pengelolaan pendidikan, konektivitas, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi digital secara luas. Dari Bali, Sumatera bisa meniru cara melestarikan budaya lokal sambil memajukan sektor pariwisata. Dari Kalimantan atau Papua, Sumatera bisa mengambil pelajaran tentang kemandirian komunitas adat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak sebelumnya udah meluangkan waktunya untuk aku wawancara. Halo Kak, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan aku Nabila Ramadanti. Di sini aku ingin melakukan wawancara terkait dengan wawasan Nusantara yang ada di Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan nama kamu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Usnolia Fadili, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Oke, baik Kak Usnola. Sebelumnya, apa yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara? Menurut aku, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan juga lingkungannya sebagai suatu kesatuan wilayah yang utuh dan juga mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Oke, baik. Soal selanjutnya yaitu, menurut kamu nih, apa peran penting Pulau Sumatera dalam kerangka wawasan Nusantara?
Sumatera punya banyak strategi sebagai gerbang barat timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dan juga jalur perdagangan internasional. Kayak Selat Malaka, pulau ini juga kaya budaya dan juga sumber daya alam yang penting bagi persatuan dan juga kemajuan Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih keberagaman budaya di Sumatera itu mencerminkan semangat persatuan dalam wawasan Nusantara itu sendiri? Sumatera terdiri dari berbagai suku kayak Aceh, Batak, Minangkabau, dan juga Melayu. Keberagaman ini tuh mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi bagian terpenting dari wawasan Nusantara yaitu menjunjung persatuan dan juga keberagaman itu sendiri. Oke, baik, Kak. Selanjutnya nih yang aku mau tanyakan terakhir, apakah menurut kamu pembangunan di Sumatera adalah mencerminkan keadilan wilayah sebagaimana dikehendaki dalam wawasan Nusantara itu sendiri? Sebagian udah sih, kayak adanya perbangunan infrastruktur dan juga tol Trans Sumatera. Namun masih ada daerah yang tertinggal. Pemerataan pembangunannya itu harus terus didorong agar seluruh wilayah Sumatera bisa berkembang secara adil dan juga setara. Oke, baik, Kak Usno, terima kasih ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktunya ya untuk aku wawancara di sini. Terima kasih, Kak. Dari selatan ke utara, Sumatera menghadirkan wajah-wajah berbeda, namun terikat dalam satu jiwa bangsa. Inilah wawasan Nusantara, pandangan yang memandangkan perbedaan sebagai kekuatan dan kebudayaan sebagai perekat Indonesia. Lalu di utara, budaya Batak berdiri kokoh dalam semangat marga dan tradisi. Rumah bolon, musik kendang, dan tarian tertera bukan hanya simbol, tapi napas dari identitas yang diwariskan turun-temurun. Danau Toba tak hanya indah tapi sakral, menjadi pusat spiritual dan budaya suku Batak. Pulau Sumatera memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mencerminkan keberagaman suku yang mendiami pulau ini, seperti Minangkabau, Batak, Melayu, dan banyak lagi. Kebudayaan adat Sumatera terlihat jelas dari rumah adat unik, seperti Rumah Tendang di Sumatera Barat, yang menjadi pusat kehidupan sosial dan simbolik masyarakat Minangkabau, serta Jabuboran di Sumatera Utara yang menjadi tempat tinggal bersama dan tempat penyelenggaraan adat Batak. Selain itu, adat dan tradisi mereka juga tercermin dalam pakaian adat seperti kain ulos dari masyarakat Batak dan berbagai ritual serta upacara adat yang memiliki makna filosofis, memperkuat jati diri masyarakat setempat. Dalam konteks wawasan Nusantara, pemahaman terhadap kebudayaan Sumatera tidak hanya sebatas pengenalan warisan budaya, tetapi juga sebagai landasan strategis untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan berbagai budaya adat sebagai bagian dari identitas nasional yang harus dihormati dan dipertahankan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang berpotensi memudarkan unsur budaya asli seperti bahasa daerah dan adat istiadat.